Mata kuliah Filsafat Hukum dan Etika Profesi. Topik ke-32 dari 60 topik. Pengertian etika, profesi, dan etika profesi. Pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, jamak, ta-eta, yang berarti kebiasaan. Selain etika, dikenal juga moral atau moralitas yang dari bahasa Latin mos, jamak mores, yang juga berarti kebiasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika dapat dibedakan menjadi 3 yang artinya, 1. Nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilakunya. Contohnya, etika suku Indian dan etika agama. 2. Kumpulan asas atau nilai moral, contoh kode etik suatu profesi. 3. Ilmu pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk, sama artinya dengan etika sebagai cabang filsafat. Pengertian etika yang pertama dan kedua dalam penjelasan Coubertens, sebenarnya mengacu pada pengertian etika yang sama, yaitu etika sebagai sistem nilai. Jika berbicara tentang etika profesi, itu berarti juga berbicara tentang sistem nilai yang menjadi pegangan suatu kelompok profesi serta mengenai apa yang baik dan yang buruk menurut nilai-nilai profesi itu. Biasanya, nilai-nilai itu dirumuskan dalam suatu norma tertulis yang kemudian disebut kode etik. Jadi, etika diartikan dalam 2 hal, yaitu, 1. Etika sebagai sistem nilai, dan 2. Etika sebagai ilmu pengetahuan atau cabang filsafat. Sikap, attitude, adalah kesediaan bereaksi terhadap suatu objek atau suatu hal. Dalam sikap ini, diperlukan 2 komponen, yaitu sebagai berikut, 1. Komponen kognitif, yaitu pengetahuan seseorang tentang suatu objek. 2. Komponen afeksi, yaitu hubungan emosi terhadap suatu objek yang dirasakan sebagai sesuatu yang disukai atau sebaliknya sehingga timbul perasaan positif atau negatif pada suatu objek. Yang dimaksud dengan perilaku adalah tindakan manusia sesuai dengan kognisi dan afeksi tersebut. Filsafat adalah suatu wilayah kajian yang amat luas. Keluasan tersebut tidak lain disebabkan oleh objeknya yang tidak terbatas. Filsafat adalah induk dari semua cabang ilmu, atau master scientiarum, karena ketika orang belum mengenal diversifikasi dan fragmentasi ilmu-ilmu seperti saat ini yang perintisannya dimulai pada zaman keemasan filsafat Yunani, orang hanya mengenai satu ilmu, yaitu filsafat. Filsafat sebagaimana digambarkan sebelumnya adalah filsafat dalam arti ilmu. Di luar filsafat sebagai ilmu, orang sering mengartikan filsafat sebagai pandangan hidup. Filsafat sebagai ilmu merupakan proses yang tidak pernah selesai, bukan produk pilihan seseorang atau suatu masyarakat. Etika adalah cabang filsafat dalam arti sebagai ilmu. Etika adalah philosophical study of morality. Jadi, subjek yang melakukan etika di sini adalah manusia, bukan ciptaan Tuhan selain manusia. Hanya manusia yang dapat beretika sehingga tidak salah apabila etika ditempatkan sebagai subcabang filsafat manusia, atau antropologia. Bahan kajian etika adalah moralitas. Pengertian moralitas berbeda sedikit dengan pengertian moral. Franz Magnus Suseno mengartikan moral sebagai sesuatu, menyangkut baik buruknya manusia sebagai manusia serta moralitas sebagai keseluruhan norma dan sikap moral seseorang atau sebuah masyarakat. Sebagai suatu kompleks dari nilai-nilai atau sistem nilai, atau kumpulan moral, moralitas pada diri seseorang digunakan dalam 2 hal, 1. Sebagai standar normatif evaluasi, normative standard of evaluation, dan 2. Aturan normatif perilaku, normative rules of conduct. Etika sebagai cabang filsafat pertama-tama dapat dibedakan dalam 3 pendekatan, 1. Etika deskriptif, 2. Etika normatif, 3. Etika melaetika. Khusus mengenai etika normatif, dibedakan dalam 1. Etika umum, dan 2. Etika khusus. Etika khusus dibedakan lagi menjadi 1. Etika individual dan 2. Etika sosial. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu etikos yang berarti timbul dari kebiasaan. Etika adalah cabang utama dari filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep, seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Berikut ini merupakan 2 sifat etika. 1. Non-empiris, filsafat digolongkan sebagai ilmu non-empiris. Ilmu empiris adalah ilmu yang didasarkan pada fakta atau yang konkret. Namun, filsafat tidaklah demikian. Filsafat berusaha melampaui yang konkret dengan seolah-olah menanyakan apa di balik gejala-gejala konkret. Demikian pula dengan etika. Etika tidak hanya berhenti pada apa yang konkret yang secara faktual dilakukan, tetapi bertanya tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak boleh dilakukan. 2. Praktis cabang-cabang filsafat berbicara mengenai sesuatu yang ada. Misalnya,
Filsafat hukum mempelajari apa itu hukum. Akan tetapi, etika tidak terbatas pada itu, melainkan bertanya tentang apa yang harus dilakukan. Dengan demikian, etika sebagai cabang filsafat bersifat praktis karena langsung berhubungan dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia. Ingat bahwa etika bukan praktis dalam arti menyajikan resep-resep siap pakai. Etika tidak bersifat teknis, melainkan reflektif. Maksudnya, etika hanya menganalisis tema-tema pokok, seperti hati nurani, kebebasan, hak, kewajiban, dan sebagainya, sambil melihat teori-teori etika masa lalu untuk menyelidiki kekuatan dan kelemahannya. Perbedaan antara etika dengan etiket, yaitu etika menyangkut cara dilakukannya suatu perbuatan sekaligus memberi norma dari perbuatan itu sendiri. Contohnya, dilarang mengambil barang milik orang lain tanpa izin karena mengambil barang milik orang lain tanpa izin sama artinya dengan mencuri. Jangan mencuri, merupakan suatu norma etika. Di sini, tidak dipersoalkan apakah pencuri tersebut mencuri dengan tangan kanan atau tangan kiri. Sementara itu, etiket hanya berlaku dalam situasi saat kita tidak seorang diri, ada orang lain di sekitar kita. Apabila tidak ada orang lain di sekitar kita atau tidak ada saksi mata, etiket tidak berlaku. Contohnya, saya sedang makan bersama teman sambil meletakkan kaki saya di atas meja makan, maka saya dianggap melanggar etiket. Kalau saya sedang makan sendirian, tidak ada orang lain, saya tidak melanggar etiket jika saya makan dengan cara demikian. Pengertian profesi. Pengertian profesi dapat didefinisikan sebagai suatu pekerjaan yang memerlukan atau menuntut keahlian, expertise, menggunakan teknik-teknik ilmiah, serta dedikasi yang tinggi. Keahlian yang diperoleh dari lembaga pendidikan khusus ditujukan untuk itu dengan kurikulum yang dapat dipertanggungjawabkan. Seseorang yang menekuni suatu profesi tertentu disebut profesional, sedangkan profesional sendiri mempunyai makna yang mengacu pada sebutan orang yang menyandang suatu profesi dan sebutan tentang penampilan seseorang dalam mewujudkan unjuk kerja sesuai dengan profesinya. Berikut ini merupakan ciri-ciri dari profesi, yaitu, 1. Keterampilan yang berdasar pada pengetahuan teoretis. Seorang profesional harus memiliki pengetahuan teoretis dan keterampilan mengenai bidang yang ditekuni dan bisa diterapkan dalam pelaksanaannya atau praktiknya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Asosiasi profesional merupakan suatu badan organisasi yang diorganisasikan oleh anggota profesi yang bertujuan meningkatkan status para anggotanya. 3. Pendidikan yang ekstensi. Profesi yang prestisius biasanya memerlukan pendidikan yang lama dalam jenjang pendidikan tinggi. Seorang profesional dalam bidang teknik mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi, baik itu dalam suatu pendidikan formal maupun non-formal. 4. Ujian kompetensi. Sebelum memasuki organisasi profesional, biasanya ada persyaratan untuk lulus dari suatu tes yang menguji, terutama pengetahuan teoretis. 5. Pelatihan institusional. Selain ujian, biasanya juga dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan institusional calon profesional agar mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh organisasi. Peningkatan keterampilan melalui pengembangan profesional juga dipersyaratkan. 6. Lisensi. Profesi menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi sehingga hanya mereka yang memiliki lisensi yang dianggap bisa dipercaya. 7. Otonomi kerja. Profesional cenderung mengendalikan kerja dan pengetahuan teoretis mereka agar terhindar dari intervensi luar. 8. Kode etik. Organisasi profesi biasanya memiliki kode etik bagi para anggotanya dan prosedur pendisiplinan bagi mereka yang melanggar aturan. 9. Mengatur diri. Organisasi profesi harus bisa mengatur organisasinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Profesional diatur oleh mereka yang lebih senior, praktisi yang dihormati, atau mereka yang berkualifikasi paling tinggi. 10. Layanan publik dan altruisme. Diperolehnya penghasilan dari kerja profesinya dapat dipertahankan selama berkaitan dengan kebutuhan publik, seperti layanan dokter yang berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat. 11. Status dan imbalan yang tinggi. Profesi yang paling sukses akan meraih status yang tinggi, prestise, dan imbalan yang layak bagi para anggotanya. Hal tersebut bisa dianggap sebagai pengakuan terhadap layanan yang mereka berikan bagi masyarakat. Pengertian etika profesi. Pengertian etika profesi, menurut Kaiser, adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional kepada masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Kode etik profesi adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik serta apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan, dan apa yang harus dihindari.
Tujuan kode etik adalah profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. 3 fungsi dari kode etik profesi sebagai berikut. 1. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. 2. Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. 3. Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Etika profesi adalah bagian dari etika sosial, yaitu filsafat atau pemikiran kritis rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai anggota umat manusia. Untuk melaksanakan profesi yang luhur itu secara baik, dituntut moralitas yang tinggi dari pelakunya. 3 ciri moralitas yang tinggi sebagai berikut. 1. Berani berbuat dengan bertekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi. 2. Sadar akan kewajibannya. 3. Memiliki idealisme yang tinggi. Etika sebagai cabang filsafat merupakan ilmu terapan atau ilmu yang menyangkut praktis kehidupan. Etika profesi hukum merupakan etika yang berasal dari kenyataan empiris dalam praktik hukum sehingga tidak dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip moral secara umum. Etika profesi agar menjadi etika yang berkualitas juga harus merujuk berbagai cabang ilmu hukum, seperti sejarah hukum, psikologi hukum, dan sosiologi hukum. Etika profesi hukum termasuk kategori etika normatif yang berupaya menindaklanjuti hal-hal yang telah digambarkan secara objektif. Etika normatif memberikan penilaian sikap baik dan buruk, selanjutnya penyandang profesi dapat memilihnya. Demikianlah materi topik ke-32 Filsafat Hukum dan Etika Profesi. Channel ini membantu memahami mata kuliah bagi para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia dan masyarakat umum. Video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.